Kalau Imam Syafi'i nggak boleh, nggak sah. Ya, ini hanya berbeda memahami satu hadis. Ya, sumbernya satu hadis, hanya berbeda memahaminya saja. Ya, yang Abu Hanifah memahaminya tidak sempurna, berarti sah. Ya, berarti sah. Ya, tidak la nikah illa biwali, tidak sempurna nikah itu kecuali wali. Tapi kalau saksi wajib. Ya, semua mazhab, semua ada saksi itu wajib. Ya, makanya pernikahan dalam mazhab dalam mazhab Hanafi bisa antara perempuan laki-laki, kemudian ada dua saksi, sudah dia nikahkan dirinya. Ada dua saksi di hadapan ini. Makanya enak. Ya, kalau mazhab Hanafi itu enak nikah siri. Enak nikah siri kalau mazhab Hanafi. Ya. Nah, kalau mazhab Syafi'i nggak boleh, kecuali wajib ada wali. Ya. Tapi kalau melakukan itu di sini ya akan dipandang susah sama orang. Wa min huna wajaba alaina an natamassaka bis sunnah. Oleh karena itu dari hadis ini wajib bagi kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha tariqu ila ridwanillah. Ya, karena ya sunnah ini, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan. Ya, ini perlu diingat karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya jalan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan dalam fitrah din, ya, dalam perjalanan agama kita. Wa ila jannatihi subhanahu, dan ini adalah satu-satunya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Faman arada an yatabawwa manzilan wa man arada an yatabawwa al-manzilata al-'aliyata fil jannah, siapa-siapa yang ingin mendapatkan tempat yang tinggi di surga, wa ayyusila ila manzilatin nabiyyin, dan sampai kepada posisi para nabi di surga nanti, wasiddiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, para syuhada, dan salihin, orang-orang soleh, ya, di surga yang tinggi nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Firman Allah juga tentang ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'muru bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai barometer standar, ya, apa saja perbuatan kita di atas dunia ini. Ya. Memerintahkan kepada yang ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Ini Rasulullah SAW sudah semuanya diberitahu kita oleh Rasulullah SAW. Ya, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ini, antum ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Suatu hari, ikhwanillah, ini di dalam sebuah Sahih Al-Jami', dalam sebuah hadis ada sebuah cerita. Tala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca qaul Allah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla tentang Nabi Ibrahim. Ya, beliau mengatakan Rabbi innahunna adlalna katsira. Ya. Mereka ini menyesatkan, maksudnya patung-patung ini. Minan nas, banyak orang tersesatkan. Faman tabi'ani fa innahu minni, siapa-siapa yang ikut aku, kata Nabi Ibrahim, maka dia bagianku. Ya. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim, siapa-siapa yang maksiat kepadaku atau membangkang kepadaku, kata Nabi Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim. Ini akhlak para nabi, ya. Ini akhlak para nabi. Ya, jarang sekali nabi itu ya mendoakan yang jelek kepada umatnya. Ini Nabi Ibrahim, siapa yang taat ya sudah bersamaku, kata beliau. Siapa yang bermaksiat ya terserah Allah. Ya terserah Allah, tetapi kata beliau engkau Ghafurur Rahim, yang maha mengampuni. Kemudian Rasulullah SAW membaca tentang Isa. In tu'adzibhum fa innahum 'ibadun. Ini doa Nabi Isa. Ya, kalau kau siksa mereka wahai Allah, kata Nabi Isa, yaitu hamba. Ya, saya tidak bisa intervensi. Ya.
Wa in taghfir lahum fa innakal azizul hakim. Tapi kalau engkau ampunkan mereka, ya maka engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Ini subhanallah, lembut-lembut doa para nabi. Sangat lembut doa-doa para nabi. Ini doa Nabi Isa alaihissalam kepada Allah tentang umat beliau. Kalau engkau azab, ya sudah terserah. Ya, ini hamba, kuasa ada pada mereka. Ya, terserah. Ya. Tapi kalau engkau ampunkan, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Kemudian, ya Rasulullah SAW mengangkat tangan beliau berdoa. Beliau mengatakan, ummati, ummati, ummabaka. Ya Allah, ketika beliau selesai membaca ini semua, beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Umatku gimana? Umatku bagaimana? Umatku bagaimana? Kemudian beliau menangis. Ya. Faqala Allah azza wa jalla, lalu Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, idhhab ila Muhammad fas'alhu ma yubki. Wahai Jibril, pergi sekarang ke Muhammad, ya, tanyakan ma yubki, apa yang membuat dia menangis. Nah ini alhamdulillah, ya, Allah maha alim, maha mengetahui terhadap apa yang ada di bumi, terhadap apa yang ada di langit, terhadap apa yang ada di laut, sekecil apapun, sebesar apapun, Allah maha tahu. Yang menyebabkan Rasulullah menangis itu juga Allah maha tahu. Ya, tetapi di sini kenapa Allah justru memerintahkan malaikat Jibril pergi bertanya kepada Muhammad SAW. Ini fi maqam at-ta'lim. Ya, ini makamnya adalah makam pembelajaran. Kalau Allah tidak memerintahkan begitu, atau tidak tahu sebab kenapa Rasulullah itu menangis. Ya, kalau Allah tidak memerintahkan Jibril, wahai Jibril, pergi tanyakan sebabnya Muhammad itu menangis, supaya antum tahu. Ya, supaya antum tahu, supaya kita tahu semua. Ya, karena kalau malaikat Jibril tidak bertanya dan tidak diperintahkan oleh Allah untuk bertanya, kita tidak akan tahu bahwa Rasulullah pernah menangis. Ya, kita tidak akan pernah tahu Rasulullah pernah menangis. Rasulullah apa sebab beliau menangis, kita tidak akan tahu. Makanya ini ulama mengatakan ini makamnya maqamut ta'lim. Ya, ini posisinya dalam posisi mengajar kita, ya, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'atahu Jibril alaihi salam, maka Jibril datang kepada Rasulullah fasa'alahu, ya, fa akhbarahu Nabi. Ya, lalu malaikat Jibril bertanya dan Nabi juga memberitahukan dia sebabnya. Ya. Fa akhbara Jibril rabbahu wa huwa a'lam. Ya, maka Jibril memberitahukan kepada Rabbnya, sedangkan Allah juga Maha tahu, katanya di sini. Faqala Allah azza wa jalla, ya Jibril. Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, ya, inna sanurdika fi ummatika wala nasu. Ya, tenangkan Muhammad itu, katakan kepadanya, ya, kami akan memuaskan engkau dengan umatmu. Artinya di sini Allah akan menjaminkan umat Muhammad itu akan masuk surga, alhamdulillah. Ya, tetapi ada syaratnya tadi itu. Ya, man ata'ani, kata Rasulullah, dakhala jannah. Wa man 'asani faqad aba. Berarti kalau antum isyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha keluar daripada ummatiyyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha keluar daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bahayanya. Alhamdulillah. Ya. Semua itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Muhammad akan diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, akan membuat Nabi Muhammad semuanya senang umat beliau itu, ya. Syaratnya apa? Ya syaratnya tadi itu sederhana. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar. Ya, faqad aba. Ya, faqad aba di sini artinya ya berarti dia memilih jalan lain. Fal wajibu 'alaina an nuhafidha 'ala sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk memelihara semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu yuhibbuna, karena beliau sangat mencintai kita. Wa kamalul imani fi mahabbati, dan kesempurnaan iman itu adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ya, untuk menguatkan hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minanna ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang
ya sampai dia mencintai diriku lebih dari orang tuanya, anaknya dan semua orang. Nah ini dan mazahirul hub kepada Rasulullah, bentuk cinta, fenomena cinta kepada Rasulullah itu adalah mentaatinya, itu saja. Ya, bukan dengan mengekspresikan dengan selawat yang terlalu panjang. Misalnya ada orang yang selawat dari maghrib sampai jam 2 itu hanya memuji-muji Rasulullah, bukan itu ekspresi cinta kepada Rasulullah sebenarnya. Walaupun itu juga bagiannya, ya. Walaupun itu juga bagiannya, selawat kepada Rasulullah adalah perintah dari Rasulullah, ya. Tetapi ekspresi yang lain kepada cinta Rasulullah itu adalah ya mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu saja, ya. Dan menjauhi apa yang bukan dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam waliyyu kulli mu'min, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali kita. Kalau ada wali santri, ya ini hanya lingkup sekolah. Kalau ada wali nikah, lingkup keluarga. Kalau wali semuanya, ya yang mewakili kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya alhamdulillah, ya sebelum beliau meninggal, antum sudah dikorbankan dulu oleh Rasulullah. Pernah beliau berkorban, ini untuk keluarga saya, kata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keluarga saya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini untuk umatku. Karena ya beliau kita ini adalah wali daripada beliau. Itu Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya qala al-imam, orang ulama berkata, famin haqqihi sallallahu alaihi wasallam, haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyuthirahu al-'atshan bil ma'. Ya, ini diumpamakan seolah-olah, ya, kalau ada seteguk air kita butuh dan Rasulullah butuh, itu Rasulullah didahulukan. Seolah-olah seperti itu bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah. Ya, wal ja'i'u bil ta'am, ada segenggam nasi, ya, yang dibutuhkan oleh kita dan dibutuhkan oleh Rasulullah didahulukan, seolah-olah seperti itu, ya, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, maka dari ahli Madinah wa man hawlahu min al-a'rab an yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabuna bi anfusihim ala nafsihim an nafsihim. Ya, nah ini ya orang-orang dulu ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan meminta, beliau bukan tidak mampu, enggak, ya. Beliau bukan meminta untuk itu, enggak. Tetapi ini adalah agama, ya. Ini adalah din, ini adalah syariat. Ya, ini adalah syariat, ketaatan kepada Rasulullah itu mutlak, ini adalah syariat. Ya, bukan seperti ketaatan kepada kiai atau apa, itu bukan seperti itu. Ya. Ya, kalau ketaatan kepada kiai kadang-kadang kan itu adalah urf, ya, adat, ya. Tapi kalau ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah agama, perintah mutlak. Ya, di sini Syekh mengatakan manna ma'am salatil fajr faqad faddala nafsahu an nafsihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang hidup dari salat subuh, ya, ini berjamaah, maksudnya berarti dia lebih mendahulukan dirinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya melanggar, ya, apa perintah Rasulullah. Man ahmala lisanahu wa sallahu ala a'radhin nas, siapa-siapa yang menjulurkan lidahnya, maksudnya di sini selalu berbicara tentang aib orang lain, ya, maka dia sudah melampaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini alhamdulillah, kalau begitu kaifa naqtadi bi Rasulullah? Bagaimana kita tidak kepada Rasulullah? Bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa contoh di sini. Ikhwafillah. Ya. Yang pertama adalah, ya, kita sering-sering membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sering-seringlah membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cermin kehidupan itu di situ. Ya. Cermin kehidupan apapun yang antum cari itu ada pada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum mau akidah ada di situ, antum mau ibadah ada di situ, antum mau muamalah ada di situ, antum mau hidup bersama keluarga ada di situ, ya. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari bahkan sebelum lahir, ya, mulai dari sebelum lahir sampai beliau meninggal dunia, ini syarat dengan makna-makna, syarat dengan pelajaran, syarat dengan nilai-nilai yang harus kita emban.
Kemudian ma'rifatu hadihi fil af'ali wal aqwal, ya, kita mengetahui ya semua perbuatan beliau. Ini juga bagian dari sirah. Ya, wa ta'allumud durus al-mustafadah minha, dan mengambil pelajaran dari itu semua. Ya, contohnya dalam muamalah, al-iqtida'u fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muamalah. Ya. Kepada keluarga misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, ya, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Keluarga di sini adalah yang dimaksud dengan keluarga di sini. Kalau orang Arab bilang al-ahli itu adalah anak dan istri. Itu bagi yang kuat. Kalau perempuan, al-ahli itu adalah suami dan anak. Itu ahli, keluarga. Beda kalau kita, kalau keluarga bagi kita itu adalah sesuatu lebih luas. Paman, sepupu, apa, pokoknya ada hubungan darah sedikit, itu keluarga. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab enggak. Ya, al-ahli dalam bahasa Arab itu yang paling khusus adalah istri. Ya, ya, lebih luas lagi anak-anak. Setelah itu bukan ahli lagi, asyirah namanya. Ya, kalau ahlun dalam bahasa Arab itu adalah keluarga. Makanya kalau ada anak-anak kita yang hafiz, itu masuk dalam ahlullah. Ya, keluarga Allah, keluarga dalam tanda petik, ya, tidak melalui keturunan, tidak menjadi keturunan. Itu artinya adalah ahlullah di sini adalah menjadi keluarga Allah yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang hafiz atau anak-anak kita yang hafizul Quran, itu sudah masuk ahlullah. Jadi di sini alhamdulillah sebaik-baik kalian, kata Rasulullah. Ini sunnah Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, ya, yang paling baik kepada keluarganya, yaitu istrinya dan anak-anaknya. Ya. Anak-anak antum untuk makan diberikan makan yang terbaik, istri antum untuk makan diberikan makanan yang terbaik, diberikan pakaian yang terbaik, yang terbaik, itulah yang paling utama. Ya, ini yang paling utama, karena itu adalah bagian dari sedekah. Ya, sedekah, jangan antum anggap sedekah itu apa yang antum berikan kepada orang di jalan-jalan itu, ya, itu yang paling aula. Sedekah itu adalah kepada keluarga. Ya, bahwa semua yang kita lakukan ini adalah bagian dari sedekah, kata Rasulullah SAW. Kullu sulama, kata Rasulullah, semua sendi-sendi ini adalah menjadi sedekah. Ya. Apakah orang bersedekah kepada keluarganya? Kata sahabat, dia, ya, makanan yang kau makan yang berikan kepada keluarga itu adalah bagian dari sedekah. Nah, jadi servis keluarga itu yang lebih utama dulu, ya, baru yang lain. Ya. Jangan yang lainnya dulu diutamakan, ya, kemudian keluarga dibiarkan, ya, larat, dibiarkan, itu tidak bagus. Ya, itu tidak bagus. Ya, kemudian kepada tetangga, manazil Jibril, mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithu. Jadi kata Rasulullah SAW, Jibril tiap datang itu selalu mengatakan tetangga. Sampai saya mengira dia akan memasukkannya bagian dari keluarga saya, kata Rasulullah. Kalau bagian dari keluarga kan sudah mendapatkan warisan. Ya, artinya saya mengira dia akan memberikan dia warisan tetangga itu. Sampai segitunya Jibril menasihati Rasulullah SAW tentang tetangga. Kemudian al-aqarib. Nah, aqarib ini baru keluarga jauh, kayak tadi itu keluarga kita itu. Ya, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga kepada orang yang memutus silaturahim. Ya, aqarib ini masih ada tali darah. Ya, silaturahim itu kalau antum kepada orang jauh itu, saya pergi silaturahim, itu bukan silaturahim namanya, itu ziarah saja. Ya, yang namanya silaturahim itu, hubungan silaturahim itu anak, bapak, ya, terus sepupu, paman, itu namanya silaturahim. Ya, yang masih ada hubungan warisnya itu namanya silaturahim. Ya, yang masih ada hubungan darahnya itu namanya ar-rahim. Ya, kalau antum, ya, ketemu saudara di Jakarta, teman di Jakarta, saya ngapain kesini, silaturahim, itu istilah yang salah. Walaupun maksudnya adalah ziarah, tapi istilah yang salah. Ya, kalau istilah orang Arab itu ziarah. Ya, saya kemana tidak ada hubungan darah, itu namanya
ziarah. Tapi kalau ada hubungan darah itu namanya silaturahim. Nah ini juga Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahimnya, ya. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Silaturahim ini tidak boleh diputus, ya. Maksimal kalau terjadi percekcokan itu pemutusannya itu hanya 3 hari. Ini maksimal, ya. Ini maksimal, ya. Tidak tegur sapa itu hanya 3 hari, ya. Selebihnya itu sudah dua-duanya berdosa, ya. Kecuali yang ingin damai itu lebih dahulu, ya. Mau negur tapi tidak diterima, mau negur tapi tidak diterima itu lain hal, ya. Itu lain hal. Ya. Demikian pula akhlak Rasulullah SAW kepada hewan. Wa fi kulli dzati kabidin rutbah ajrun. Ya. Semua jantung yang berdetak, ya. Antum berikan dia, ya, makanan, berikan dia minuman, ini antum akan mendapatkan pahala, kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menceritakan seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing, ya, gara-gara kucing habisatha, ya, gara-gara kucing yang dikurung. La hiya at'amaha, ya, la hiya at'amatha, wa la hiya arsalatha. Dia tidak kasih makan, tidak juga dilepaskan. Ya, kalau kurung ya kasih makan, kalau tidak mau kasih makan ya harus lepaskan. Nah orang ini, perempuan ini dikategorikan sebagai ahli nar oleh Rasulullah SAW. Nah mengikuti akhlak Rasulullah SAW juga akhlak as-sidq, ya, kejujuran, ya, akhlak kejujuran dari Rasulullah SAW. Alaikum bis-sidq, ini sabda Rasulullah. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Ya, berbuat jujurlah, fa inna as-sidqa, karena jujur itu yahdi ilal bir, ya, akan membawa kebaikan. Wa innal birra, sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan membawa kepada surga. Ya, wa ma yazalul ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq, ya, orang yang selalu berusaha berbuat jujur hatta yuktaba 'inda Allahi siddiq, sampai dia diberikan label oleh Allah sebagai orang siddiq. Yang diberikan label selama ini kan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai orang yang siddiq. Rasulullah juga siddiq, ya, tapi selain Rasulullah diberikan label ini adalah Abu Bakar as-Siddiq karena beliau, ya, yang selalu, ya, jujur terhadap Rasulullah, mempercayai semua apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini apabila, ya, sangat benar ini, ya, sangat benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya. Orang yang biasa jujur, ya, ketika dia bohong sedikit itu lain rasa badannya, ya, rasa badannya akan lain bila mana dia berbohong, ya. Tetapi ini bahayanya kalau bohong sekali, ya, lain rasa badan ini, ya, kemudian diringankan, setelah itu bohong 2 kali, setelah itu 3 kali akan menjadi kebiasaan, ya. Ini akan menjadi akhlak dia. Akhlak orang yang tidak jujur, ya, akan menjadi kebiasaan dia ini. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, sidq yahdi ilal bir. Sebaliknya al-kadhib yahdi ila, ya, ila nar. Ya. Kalau dusta akan membawa kepada neraka. Ini bahayanya orang belajar tidak jujur, ya. Tadinya dia sangat jujur sekali, ya. Kalau kemudian dia berbuat tidak jujur sekali, badannya itu terasa ada yang merinding gitu, ada yang ini, ada yang batinnya itu tidak tenang. Ya, setelah itu dia berbuat dusta 2 kali, ya, berbuat dusta 3 kali, merasa biasa, akhirnya ini menjadi akhlak. Ini yang berbahaya. Kemudian akhlak Rasulullah SAW al-amanah, ya, akhlak Rasulullah al-amanah di sini adalah apa bahasanya? Mirip-mirip dengan yang pertama. Al-amanah di sini adalah mengemban amanah, menunaikan amanah. Ya. Anas bin Malik berkata, "Ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu." Tidak sempurna iman seseorang itu bila mana amanahnya tidak ditunaikan. Dan tidak sempurna agama seseorang itu bila mana janjinya tidak ditunaikan. Nah ini dia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Tidak sempurna iman seseorang itu ya bila mana tidak menunaikan amanah. Tidak sempurna agama seseorang itu bila mana janjinya tidak ditunaikan. Nah, ini bahayanya bagi politisi ini ya. Ini bahayanya bagi politisi ya. Terutama politisi yang memegang anggaran ya. Alhamdulillah Dewan tidak memegang anggaran ya. Ya, politisi yang memegang anggaran itu kepala desa ya, bupati, gubernur ya, presiden, ini politisi yang memegang anggaran. Kalau Dewan itu politisi yang mengawasi anggaran ya, yang mengawasi anggaran, mengawasi belanja bupati, mengawasi belanja gubernur. Nah, ini apabila al-haya bagian dari akhlak Rasulullah SAW memiliki rasa malu. Ya, jadi sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, ya, illam tastahi fasna'ma badal. Kalau tidak punya rasa malu, orang berbuat apa yang dia suka. Dan ini terjadi sekarang. Ya, ini terjadi sekarang. Bukan perempuan yang tidak pakai hijab, yang pakai hijab, yang pakai apa itu, ya. Kalau anda lihat di TikTok itu, TikTok itu, ya TikTok itu kan media, ya. TikTok ini kan ibarat kertas putih ya. Orang bisa melukis apa saja di situ, ya. Orang bisa menulis apa saja, bisa menulis ayat Quran, bisa menulis novel, bisa menulis apa saja. Ini TikTok kan. Ya banyak kegunaannya. Ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi masya Allah, ya emak-emak yang ya, yang kita tidak tahu ininya, ya alhamdulillah, ya al-haya wal iman karena ya rasa malu dan keimanan itu adalah ya sejalan. Berarti orang yang tidak memiliki rasa malu berarti imannya itu keadaan masalah. Fa'idha rafa'a ahaduhum rafa'a al-akhar. Ketika yang satunya sudah diangkat, maka yang temannya pun akan ikut terangkat. Alhamdulillah. Ya, kalau rasa malunya sudah di dada sudah terangkat, ya, rasa malunya di muka sudah terangkat, berarti otomatis kata Rasulullah imannya pun ikut terangkat. Terangkat maksudnya tercabut. Ya. Bukan tinggi imannya enggak, tapi imannya ini terangkat, tercabut dari dirinya. Ini yang sangat berbahaya. Kemudian tidak Rasulullah fi ibadati. Ya, kita tidak kepada Rasulullah SAW dalam semua ibadah-ibadahnya. Atau lebih tahu ibadah-ibadah seperti apa yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau sholat misalnya fil masjid jama'atan, yang kemudian kalau kalau puasa misalnya, ya ada adab-adabnya di situ, takdim al-fitar wa ta'khir as-suhur misalnya, itu adalah ibadah-ibadah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, itu kesimpulannya Alhamdulillah bahwa dukhulul jannah masyrutun bi ta'atillah. Masuk surga itu syaratnya hanya dua. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Taat-taat yang lain itu mengikuti ketaatan ini. Ya, tidak ada artinya taat kepada kedua orang tua kalau tidak taat kepada Allah dan Rasul. Tidak ada artinya taat kepada ulil amr, ya, tapi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Demikian pula kalau antum taat kepada Allah, otomatis antum akan taat kepada yang lainnya dari itu. Kalau tidak taat kepada yang lainnya itu berarti mencoreng ketaatan antum kepada Allah dan Rasulnya. Maksiatullah wa maksiatul Rasul dalilun ala adamil hukm, ya. Membangkang kepada Allah dan Rasulnya itu adalah indikator orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu wabillah rahimahullah, ya. Dan ini ada jadwalnya, ini buat jadwalnya kayak evaluasi gitu, ya. Contohnya di sini ahrisu ala iqtida'i Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadah. Saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya. Di sini ada indikatornya, baik sekali, baik dan lemah. Ya, baik sekali, baik dan lemah. Itu seterusnya. Ini antum bisa bikin jadwal seperti ini. Ya, saya selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bikin bintangnya, ada bintang 4, bintang 2, sama bintang 1. Kemudian
selalu menyampaikan sunnah Rasulullah